kepemimpinan yang tercermin atau tergambarkan di dalam aktivitas sholat. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin itu sangat-sangat dibutuhkan. Pemimpin itu bagikan kepala. Kalau kepala tidak ada, ya seorang tubuh tidak bisa berfungsi secara optimal. Apalagi manusia, kalau tidak ada kepalanya ya otomatis akan mati. Dan pemimpin itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah aktivitas, entah itu sifatnya besar maupun kecil. Karena dengan adanya pemimpin, organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Kalau tidak ada pemimpin, ya nanti akan menjadi suatu kekacauan, tidak bisa berjalan dengan tupoksinya masing-masing. Di dalam Islam juga pemimpin itu sebelum dia memimpin harus memiliki beberapa kriteria. Ya nanti akan insyaallah mungkin ya akan dijelaskan oleh beliau Ustaz Burhan, yang mana nanti pada materi ini insyaallah akan dijelaskan secara gamblang oleh beliau. Oke, tidak usah memakan waktu lebih lama lagi kepada Ustaz Burhan Khairuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bermuajaah, untuk belajar bersama dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholat salam kita saja pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah berjuang di jalannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sesuai tema yang diberikan yaitu mengenai hikmah nilai-nilai kepemimpinan di dalam sholat. Kata sholat sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita tahu, bahkan sering bagi kita melakukan, dan sering pula bagi kita melalaikan mengerjakan sholat. Mungkin sudah mengerjakan, tapi masih lalai mengenai hakikat dari sholat itu apa. Sholat sendiri secara definisi menurut Imam Rafi'i yaitu bahwasanya aqwalun wa af'alun muftalihatun bitakbiri, yaitu rangkaian aqwalun, rangkaian ucapan-ucapan, wa af'alun, dan juga rangkaian-rangkaian perbuatan muftalihatun bitakbiri, yang diawali dengan takbiratul ihram, muftatimatun bitaslimi, dan diakhiri dengan bacaan salam. Bisyara'itun mahsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu pengertian dari sholat. Yang pertama mengenai pengertian dari sholat ini yaitu sekumpulan ucapan. Jadi dalam sholat itu ada rukun-rukun qauli atau ucapan. Nah, contohnya ketika membaca Al-Fatihah itu harus diucapkan, takbiratul ihram itu harus diucapkan, kemudian ketika baca sholawat Nabi itu harus diucapkan, salam harus diucapkan. Nah, itu sekumpulan ucapan atau bahkan yang sunnah-sunnah. Nah, itu harus diucapkan. Jadi sekumpulan ucapan, wa af'alun, dan sekumpulan tindakan. Nah, jadi dalam sholat ada sekumpulan tindakan seperti gerakan takbir, gerakan rukuk, gerakan sujud, gerakan i'tidal, gerakan salam. Nah, itu sekumpulan tindakan. Muftatihatun bitakbiri, yang sekumpulan ucapan dan tindakan tadi diawali dengan takbiratul ihram, muftatimatun bitaslimi, dan diakhiri dengan bacaan salam. Nah, itu sholat. Jadi awalnya dari takbir, akhirnya sampai salam sudah.
Apakah kemudian semua tindakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam itu berarti sholat? Nah, tentu saja tidak. Misalnya sudah ini takbir Allahu Akbar, setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalamnya ada ucapan dan ada gerakan. Apa itu sholat? Tidak. Nah, maka dalam definisi ini ditambah lagi juga bisyara itu maksusotin dengan syarat-syarat khusus. Nah, dengan syarat-syarat khusus. Ada beberapa syarat-syarat dalam sholat. Itu pengertian sholat, yaitu sekumpulan ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Teman-teman sekalian, di dalam sholat itu, nah khususnya sholat jamaah, karena kita diajarkan untuk berjamaah. Itu sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Jadi di redaksi itu Allah memberikan isyarat bagi kita bahwasanya ketika beribadah itu na'budu, kami, bukan na'budu, hanya kepadamu saya beribadah, tidak. Nah, Allah beritahu untuk berjamaah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Nah, dalam ibadah pun misalkan kita bareng-bareng pengajian, ya bareng-bareng, nggak mungkin pengajian kok di-WA. Loh, kan bisa pengajian sendirian, live streaming gitu. Layar nonton kan juga ada. Puasa, ajak-ajak bareng. Intinya berjamaah di situ. Di dalam sholat jamaah ini itu apa namanya? Ada beberapa hikmah juga. Di antaranya ketika sholat, ketika di luar sholat kita mungkin seringkali mengumpul-umpulkan akal kita ya. Wah, katanya pinter, sudah S1, S2, S3, profesor gitu. Akal diunggulkan sedemikian rupa dengan gelar-gelarnya yang banyak. Namun ketika sholat itu Allah balik keadaan itu semuanya, posisi otak itu tidak lebih tinggi daripada pantat. Jadi harus diturunkan itu. Akal yang selama ini kita bangga-banggakan ketika sholat diberitakan oleh Allah untuk disejajarkan dengan tanah, bahkan lebih di bawah daripada posisi pantat. Nah, itu ketika sholat supaya Allah itu mengingatkan kita bahwasanya akal itu bukan segalanya gitu, bahkan tidak lebih baik daripada pantat. Paling salah-salah pantat kebal sembarangan gitu paling. Sedangkan akal kan bisa mempengaruhi ideologi dan sebagainya. Nah, sholat ini pula hakikatnya yaitu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Karena dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Untuk semua, jadi dalam sholat jamaah khususnya itu ada dua kelompok. Yang pertama dari ada leader atau pemimpin, atau istilah kita adalah imam. Dan yang kedua ada follower. Follower itu pengikut. Itu berarti dalam bahasa sholat itu makmum. Dalam sholat jamaah itu ada imam dan ada makmum. Dan di sini kita akan belajar bersama nilai kepemimpinan apa saja sih di dalam sholat, baik yang didapat oleh imam maupun oleh makmumnya. Dan dua-duanya harus seimbang. Yang mana jika diterapkan dalam kehidupan nyata itu bisa berdampak sangat positif. Di sini saya merangkum 7 nilai-nilai kepemimpinan di dalam sholat berjamaah. Yang pertama yaitu keteladanan atau uswah. Seorang imam ketika mengimami sholat, kira-kira misalkan Mas Agus mengimami sholat, kaosan tidak pakai peci, ya posisi kayak gitu. Makmumnya rapi-rapi, pakai gamis, sarungan, kopiahan. Makmumnya 40 mas. Jangan kira-kira imamnya ngeper, ngeper. Karena mau masuk makmumnya loh rapi. Nah, meskipun ini tidak jadi syarat mutlak, namun di situ yo agak wagu ketika mohon maaf imamnya tidak berkembang rapi, sedangkan makmumnya malah lebih rapi.
Nah, tapi kalau biasanya ketika imam kayak gitu, biasanya makmum ya akan mengikuti. Nah, ketika imamnya rapi, makmum nggak mau akan mengikuti juga. Nah, ini nilai uswah, keteladanan, kerapian, ketenangan juga akan diikuti oleh makmum. Apalagi anak-anak kecil akan lihat sholat itu ternyata pakainya celana jin, pakai celana yang ketat, kita akan dicontoh. Nah, maka bagi imam itu harus bisa mungkin biar apa? Bisa dicontoh. Begitu pula pemimpin itu harus bisa dicontoh. Nah, minimal ya pemimpin bagi keluarga itu bisa bisa dicontoh. Kemudian yang kedua yaitu nilai kedisiplinan. Seorang imam tidak boleh terlambat. Imam terlambat nggak jadi imam. Mau nggak mau dia harus mau jadi makmum, imam keri. Nah, itu nilai kedisiplinan. Begitu pula pemimpin, maka dia harus disiplin. Nah, nilai kedisiplinan baik disiplin waktu itu harus utama. Jadi imam ini mulai harus hadir lebih dulu. Meskipun kadang sering kita dengar ya, imamnya temannya rotok keri dan rotok diajeni, enggak juga sebenarnya. Harus memberikan teladan, hadir lebih kasih. Dan yang ketiga nilai kepemimpinan dalam sholat yaitu seorang pemimpin itu harus mampu memberikan arahan atau komando. Ketika sebelum sholat, mungkin sering kita dengar imam itu biasanya menyerukan kepada makmumnya, "Shawwu sufufakum." Shaf dirapatkan dan diluruskan. Itu bagian dari komando. Jadi sebenarnya kalau idealnya imam itu tidak mudah maju ke semangat, tembok masuk tidak. Balik dulu ke imam, ke makmum, kemudian beritahukan shaf diluruskan, dirapatkan. Shaf belakang dimulai dari tengah dulu, kanan itu memang harus dikasih tahu. Mungkin kalau bagi yang imam tetap di musola atau masjid tertentu itu sudah enak, sudah tidak perlu. Tapi ketika di tempat lain, misal di sekolah, itu harus ngasih komando seperti itu. Karena seringkali shaf kadang mulai dari pojokan, kecuali darurat misalnya dalam ragam misalnya dari tengah kok nutupi pintu, ya harus dari pojok. Nah itu tidak apa-apa. Tapi ketika misal kondisi biasa, kadang bocah kan ngarep jadi kosong langsung pojokan. Nah itu yang bertanggung jawab adalah imam sebenarnya, memberikan arahan terlebih dahulu. Nah, pemimpin juga gitu harus bisa memberikan arahan kepada orang yang dipimpinnya. Tidak harus memimpin secara mutlak ya, misalnya pemimpin ada SK-nya, pemimpin enggak juga. Pemimpin kadang ada istilah, ada suatu komunitas gerombolan, terus biasanya kita dituakan jadi pemimpinnya gitu loh. Itu juga kayak gitu. Jadi harus bisa memberikan arahan. Yang keempat nilainya yaitu nilai kepemimpinan dalam sholat, yaitu seorang imam itu posisinya pasti di depan. Pasti imam itu di depan, tidak mungkin imam yang buri. Imam itu harus di depan. Apakah maknanya kemudian ketika kita jadi pemimpin harus selalu di depan? Tidak juga. Ada kalanya pemimpin itu di belakang. Tapi bukan dalam konteks sholat ya, hanya kita ambil makna di depan di sini maksudnya adalah menjadi contoh di sini. Nah, harus di depan, bertanggung jawab. Ono apa ya wani nandangi. Pakai pengajian keras milenial keluarga. Oh, Mas Arifin garda terdepan. Wanita berjawab. Memang harus kayak gitu. Seorang imam pun harus bertanggung jawab. Jadi tahu misalnya kok ada salah rakaat dan sebagainya, dosa pun kan dia ditanggung imam. Enaknya kalau jamaah itu gitu sebenarnya. Nah, pas sholat maghrib kita salah, ditanggung oleh kita sendiri. Bareng-bareng, tapi lebih banyak dimaafkannya lebih banyak. Nah, maka enaknya jamaah di situ ada. Jadi posisi pemimpin itu bukan posisi secara mutlak ya, maksudnya menjadi teladan dalam kondisi apapun dia harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya itu. Dan yang keberapa lagi? Yang kelima, imam itu harus mau diingatkan. Mas Arifin imam, 5 rakaat kelima, sholat zuhur, 2 rakaat, 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 2 rakaat,
masuk rakaat kelima, Allahu Akbar, nomor satu di belakang, Subhanallah. Itu harus mau diingatkan. Udah langsung harus ngatur, nah itu harus mau diingatkan. Tidak kemudian malah Subhanallah, mau dijawab Alhamdulillah. Jadi seorang imam itu harus mau diingatkan. Nah, oleh perempuan pakai tepuk tangan, tapi cara tepuk ini enggak. Nah, sebagian gini toh. Nah, itu cara tepuk perempuan. Misal imam salah, itu tepuk gini. Nah, kan pakai tangan. Jadi mudah bukan ini tepuk nyambung enggak. Tepuk gini. Nah, kadang istilah kan cuma tepuk tangan makna kita kan ini mulai tepuk tangan koprok sholat atau koprok ini. Nah itu harus mau diingatkan dan imam harus segera merubah posisinya. Begitu pula dalam kita ketika menjadi pemimpin, ada yang miliki harus mengingatkan, dia harus mau itu, harus menerima, tidak mudah harus apa sebenarnya orang Islam butuh ini harus seperti ini, tidak, harus mau menerima segala masukan. Saya bingung menaiki serakat kelima di menaiki subhanallah. Posisi pindah dulu, ono wong sebelah baru subhanallah mereka. Aduh, wong piye bulet sisan malah. Masa kok selinge serakat kelima saya sebelah. Wah, ini lebih tahu kok subhanallah mereka. Bingung. Tapi biasanya kalau posisi jamaah ramai itu biasanya potensi salah itu semakin sedikit. Tapi nek guru tak kemungkinan bulat itu tidak ada. Awalnya dewean, itu biasanya potensi salah itu banyak sekali. Nah itu harus mau diingatkan seorang pemimpin itu. Yang keenam, imam, seorang imami, kemudian ada sesuatu yang membatalkan posisinya dia menjadi imam atau bahkan membatalkan sholatnya. Kentut misalnya, itu harus imamnya kan harus mundur loh, harus digantikan. Dalam begitu orang pemimpin, dia harus mau dan siap digantikan. Jangan sampai sudah berbuat salah tidak mau digantikan. Nah, dalam sholat aja ketika imam kentut batal atau hilang akal, apa ada imam hilang akal, ada punya penyakit ayam, itu boleh jadi langsung ini tanpa harus diperintah oleh makmum sering begini batal mundur, tidak harus gitu, atau sampai ditarik, jangan sampai, atau bahkan kentut singkau nak suaranya sekalipun harus dengan kesadaran sendiri si imam itu harus mundur. Nah, kemudian ngambil makmum yang di belakangnya suruh untuk maju ditarik. Makanya orang yang di belakang imam, orang di belakang imam itu harus orang yang posisi itu di bawah imam secara ilmuwan, wong mudeng agama itu, tidak asal bocah cilik oleh imam itu. Bukan karena bocah cilik oleh imam, bukan karena itu, karena yang di belakang imam itu harus siap menggantikan imam. Betul pemimpin, orang yang ada di sampingnya, yang mendukungnya itu harus orang yang berintegritas, AFK. Harus punya kompetensi yang setidaknya sama lah, mirip-mirip itu. Jadi ketika ini kok dilala ada halangan, imamnya ada mundur sedelo, kisah belakang mesti cerdas tanpa ditarik kok aku maju. Loh, itu kalau tidak praktek belum, imam posisi batal sujud sampai maju nih, kalau sujud melak. Itu adalah pengalaman angel. Rukuk misalnya, posisi rukuk dilalah karena posisinya sangat ngentut tempel. Posisi kentut pas rukuk, imamnya gitu langsung metu lewat pintu samping sini begini, masuk maju ke posisi rukuk angel. Itu juga datang, jadi ngatik di sana rukuk, kemudian baru ambil posisi rukuk. Tidak mudah harus posisinya. Tapi sekarang kalau tahiyat gimana? Kalau pelaku masuk ngesot. Nah itu harus orang yang di belakang imam itu minimal punya kualifikasi yang hampir setara dengan imam.
punya nah, jadi seperti itu. Nek gak paham kan ini masyarakat biasanya sing gurung sunat aja saf ngarep gitu tok biasanya. Itu tertanam kan bocah-bocah. Nah itu imam itu harus mau digantikan, aja wis batal, sudah sholatnya batal, tapi pengen imami, kalau imam periode wis tak ya wis, jangan nambah. Ini dalam hal sholat, ada kaitannya kayak itu. Jadi nek wis wayah bar, ya udah gitu, selesai. Angkat-angkat jurang masa ini. Yang ketujuh, ini bagi makmumnya ini, imam itu harus ditaati. Sejengkel apapun kita terhadap imam, kudu ditaati. Sak jengkel-jengkel yang ke Mas Agus misalnya, Mas Agus kok imami, Mas Agus kok aku jengkel, jengkel Mas Agus tak sujud gue, tidak sah. Maka makmum juga harus gelem ragam ini harus ditaati selama tidak melanggar syariat itu, harus ditaati. Harus benar-benar posisi rukuk malah sujud, jengkel lah kalau imam itu. Harus ditaati. Nah jadi pemimpin itu harus ditaati selama tidak melanggar syariat. Ya why not gitu. Kadang kan kita sudah terlalu benci kalau jagali kabeh yang dilakukan itu kabeh gitu. Kita sudah ketujuh ya. Ya berhubung ini teras milenial khusus tak tampil telung nek titik 10. Ayo diskon. Tapi kan nek pointere ora tak nomor asal-asal 7 lho. 10. Yang kedelapan, posisi imam itu bukan sesuatu yang diperebutkan. Memang ada posisi sholat jamaah, jarang. Biasanya apa? Surung-surungan, munggu, nanti barbar. Dan harapannya ketika dalam kepemimpinan apapun itu, monggo jenengan mawon, jenengan sing nanggung saya, jenengan sing lebih berkompeten, gitu penuh kerendahan hati. Tapi kan tidak, malah rebutan. Dalam sholat monggo, tapi ketika kenyataan dalam kepemimpinan sering diperebutkan. Nah itu nilai kemudian dalam sholat sebenarnya sangat mulia sekali itu. Posisi imam itu bukan sesuatu yang diperebutkan, tapi berdasarkan integritas dan kualifikasi. Mohon maaf, untuk jadi pemimpin modal adil, jujur dan amanah itu tidak cukup. Harus punya kompetensi. Imam, adil, jujur, amanah, 4 rakaat ya amanah, 4 rakaat di 5 rakaat tidak amanah, 4 rakaat. Adil, harus adil. Tapi tidak punya kompetensi. Ngajinya tidak baik, tidak punya kompetensi di situ. Nah, maka jadi pemimpin itu harus punya integritas di situ. Nah, tidak boleh diperebutkan. Jadi kalau bisa menggunakan sekolah soal jadwal ya wes melu gitu aja. Jadi kayak gitu, bukan sesuatu yang diperebutkan. Nah, ini mulia sekali kalau kancah politik Indonesia sampai modelnya kayak sholat gitu. Maju pilpres, monggo Pak Erick Thohir jenengan mawon, boten Pak Ganjar langkung saya, Pak Ganjar boten Ridwan Kamil, boten Pak Anies mawon, surung-surungan nanti 2025. Nah itu kalau kayak gitu saya yakin pemimpin pasti akan berkualitas. Nah, itu jadi kayak gitu, bukan sesuatu yang harus diperebutkan, tapi harus ada. Nggak mungkin kok suruh-surungan terus juga ada imam ya, ganti-ganti. Harus ada. Dan dengan kerelaannya, kompetensi lainnya lagi. Yang ke-9, di dalam sholat itu ada persamaan hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan. Di posisi sudah jadi makmum, bahkan mungkin sekalipun imamnya itu sama hak dan kewajibannya. Tidak kemudian karena makmumnya misalnya masa seorang pejabat beliau itu sujud sirai nempelin nang jubin ke bengwah pejabat sujud nempelin tembok mau sirai kuning misalnya itu tidak bisa, harus sama semua, derajatnya sama, hak dan kewajibannya sama. Berhak untuk apa? Berhak untuk mengikuti imam.
berhak untuk sama-sama mendapatkan pahala, berhak untuk mengikuti jamaah. Kewajibannya ya mengikuti taat kepada imam. Soft rapat harus rapat. Meskipun misalkan yang jadi imam kok anak buahnya, dalam hal apa namanya, misalnya kantor anak buahnya imam, aku bosnya misalnya, aku pak rapatnya soft, ya harus manut. Nah harus taat seperti itu. Kewajibannya sama, rapat semua soft, tidak hanya satu orang itu semuanya. Nah, ini itu dalam sholat itu ada persamaan hak dan kewajiban. Dalam masyarakat itu jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, sama semuanya. Seperti korupsi kan kenyataannya di Indonesia belum begitu anut banget ya namanya. Padahal itu termasuk extraordinary crime, maksudnya kejahatan luar biasa. Yang mana batasannya biasanya kalau kejahatan luar biasa dan biasa bedanya. Kalau kejahatan biasa itu biasanya hukuman penjara maksimal, denda maksimal, pakainya maksimal. Tapi kalau kejahatan luar biasa biasanya pakainya hukuman penjara minimal 5 tahun misalnya, denda minimal 5 juta, pakainya minimal. Jadi sudah pasti ada hukumannya. Tapi kalau kejahatan yang biasa, karena kejahatan misalnya maling ayam, maksimal 10 tahun. Ada kejadian maling ayam itu tidak dipenjara karena pakainya maksimal. Nah, mungkin karena kepepet ngelih orang maling ayam itu mati gitu. Ada kejadian tidak dipenjara. Jadi bedanya kayak gitu. Apalagi ke sini. Jadi semuanya hak dan kewajibannya sama. Tidak kemudian karena anak pejabat secara hukum diperlakukan berbeda, itu tidak seperti itu. Nah, itu dalam sholat sudah diajarkan persamaan hak dan kewajiban. Sholat 3 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Saya datang terlambat, mengikuti rakaat yang terakhir, tinggal 1 rakaat. Setelah salam, aku kan salam. Tidak boleh. Saya masih punya kewajiban 2 rakaat, harus selesaikan kewajiban saya dulu. Nah, kemudian yang ke-10, seorang imam itu tidak boleh bacaannya itu terlalu panjang-panjang. Maknanya apa? Memahami kondisi makmum. Seorang pemimpin harus memahami kondisi orang yang dipimpin. Di imam itu tidak harus aku apalah aku akeh tak waca kabeh. Makmume padha sambat semua. Nah, atau misalnya ketika rukuknya lama, padahal ada yang sedang penyakit boyok misalnya. Wah repot itu nanti. Main di sini kok melanggar. Itu harus memahami kondisi makmum. Dan harus diwajarkan misalkan ada makmum yang tidak kuat berdiri lama, ya dibolehkan untuk duduk. Nah ketika pemimpin pun gitu, tidak boleh dipaksa harus kalau ini tidak boleh, sesuai kondisinya masing-masing. Nah itu dalam sholat pun demikian, dalam kepemimpinan umum pun kayak gitu. Seperti sholat, seorang pemimpin itu harus memahami kondisi orang yang dipimpinnya. Baik, itulah 7 nilai-nilai kepemimpinan dalam sholat, 7 nilai-nilai kepemimpinan plus 3 dalam sholat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun min Allah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.